Kok masih ada yang percaya Suriah saat ini akan membawa kejayaan bagi Islam selama masih dipegang jongosnya Amerika? Ya, siapa lagi kalau bukan Al-Jaulani atau yang sekarang dipanggil Ahmed Al-Shara, Presiden Suriah yang menggantikan Presiden Rakyat Suriah dengan bantuan diam-diam pihak Amerika dan si rewel. Buat saudara sebangsa saya di seluruh Indonesia, para buzzer dan para pendukung khayalan Ahmad Al-Shara, Al-Jaulani, kalian kudu paham apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Buka mata, telinga, dan akal Anda. Ya, biar nggak nyesel dan cari alasan ngeles nanti ya. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Narasi dominan internasional tentang Suriah akhir 2025 tidak lain adalah narasi pemenang palsu. Ini diproduksi oleh pusat-pusat kekuasaan global yang sejak awal berdiri di atas darah rakyat Suriah. Seluruh optimisme itu sesungguhnya bukan berasal dari realitas Suriah itu sendiri, melainkan dari kepentingan rezim setan besar Amerika dan koloni Zionis. Kunjungan Ahmed Al-Shara ke Washington, pencabutan Caesar Act, dan selebrasi runtuhnya Bashar al-Assad dipromosikan sebagai tanda normalisasi. Namun dalam kamus Mukawamah, normalisasi adalah nama lain dari ketundukan. Ia bukan akhir penderitaan, melainkan fase baru penaklukan. Lebih halus, lebih rapi, dan lebih berbahaya. FYI, Caesar Act adalah undang-undang sanksi Amerika Serikat sejak 2020 yang menekan Suriah lewat pembahasan ekonomi luas, termasuk terhadap pihak luar yang berhubungan dengan Suriah. Atas nama kemanusiaan, sanksi ini justru paling berdampak pada rakyat dan menjadi alat tekanan politik agar Suriah tunduk pada kepentingan Gedung Putih. Istilah normal dalam politik internasional bukanlah kategori alamiah. Itu adalah alat ideologis Barat untuk menilai siapa yang patuh dan siapa yang harus dihancurkan. Negara yang tunduk pada tatanan Amerika disebut stabil, yang melawan dicap ekstremis, teroris, atau negara gagal. Suriah hari ini tidak sedang kembali ke dunia, melainkan dipaksa kembali ke kandang imperium. Washington bertindak seolah-olah memiliki hak sejarah untuk memberi ampunan, mencabut sanksi, membuka diplomasi, dan menentukan siapa yang layak memimpin Suriah. Ini adalah kolonialisme politik gaya baru, di mana legitimasi tidak lahir dari rakyat, tetapi dari restu kekuatan global. Pemimpin Revolusi Islam, Sang Wali Faqih, Wali Amr Muslimin, Imam Ali Khamenei sejak awal telah memperingatkan bahwa perang di Suriah bukan perang demokrasi, melainkan perang melawan poros perlawanan. Targetnya jelas, memutus Suriah dari Palestina, dari Lebanon, dari Iran, dan dari seluruh proyek anti-Zionis di kawasan. Karena itu, ketika Suriah mulai diterima Barat, pertanyaan yang wajib kita pikirkan adalah, apa yang telah Suriah lepaskan? Apa yang ditukar? Politik nggak ada yang gratisan, bos. Perubahan rezim Suriah tidak lahir dari kehendak rakyatnya, melainkan terorisme bersenjata yang disokong dana, senjata, dan legitimasi Barat serta sekutunya di kawasan. Fakta ini kini disapu bersih demi narasi baru. Suriah yang damai, Suriah yang moderat, dan Suriah yang rasional. Michel Rothroyle menyebut mekanisme ini sebagai silencing the past, membungkam masa lalu yang disenyapkan bukan detail kecil, melainkan darah syuhada, kota-kota yang dihancurkan, dan rakyat yang dijadikan kelinci percobaan perang proksi global. Frantz Fanon jauh hari telah mengingatkan bahwa kolonialisme postmodern tidak selalu datang dengan sepatu but tentara. Sekarang bentuknya sering hadir sebagai rezim baru yang dilahirkan oleh restu asing, lalu dipasarkan sebagai solusi. Inilah yang hari ini terjadi di Suriah. Elit baru, wajah baru, tetapi logika penindasan yang sama. Ada lagi mazhab Copenhagen menyebutnya dengan securitization, proses politik. Ketika suatu isu dibingkai sebagai ancaman keamanan sehingga tindakan luar biasa seperti tekanan, sanksi, atau intervensi akan dianggap sah. Namun dalam prakteknya Suriah kini hanya dipandang dari kacamata kepentingan Barat. Apakah ia mampu membendung Iran? Apakah ia aman bagi Israel? Atau ia sudah menutup jalur mukawamah? Jika jawabannya ya, maka Suriah disebut stabil. Rakyat tidak masuk hitungan, karena stabilnya versi Amerika dan Barat. Imam kita, Imam Khamenei, dengan tegas menyatakan bahwa stabilitas tanpa kedaulatan adalah ilusi. Dan keamanan yang lahir dari tunduk kepada musuh hanyalah jeda sebelum kehancuran berikutnya. Sejarah kawasan telah membuktikannya berulang kali. Kepulangan pengungsi sering dipromosikan sebagai bukti legitimasi, padahal pulang bukan selalu berarti percaya. Seringkali itu berarti tak punya pilihan, lelah, miskin, ditekan, dan dilupakan dunia. Dalam rezim transisi yang lahir dari rahim terorisme bersenjata dan pengakuan Barat, rakyat Suriah kembali direduksi menjadi objek belas kasihan, bukan subjek kedaulatan. Mereka hadir sebagai statistik, bukan sebagai penentu arah bangsa.
Inilah yang oleh Fanon disebut sebagai tragedi pasca kolonial. Rakyat tetap menderita, hanya penguasanya yang berganti. Terkait dengan hal itu, Imam Ali Khamenei, sekali lagi, Imam Khamenei berulang kali menegaskan bahwa Suriah bertahan justru karena menolak tunduk, bukan karena mencari kompromi dengan musuh. Suriah tidak hancur karena perlawanan. Ia dihancurkan karena perlawanan itu mengancam tatanan Zionis imperialis. Maka stabilitas yang dipuji hari ini patut dicurigai. Pas Bashar Assad memimpin, dibilang rezim. Pas Jolani naik, dipuja dan dibanggakan. Apa ini? Itu bukan tanda kemenangan rakyat, melainkan alarm kekalahan ideologis. Kedamaian tanpa keadilan hanyalah keheningan senyap sebelum ledakan. Pertanyaan sejati bukan apakah Suriah telah stabil, tapi apakah Suriah masih berada di barisan mukawamah atau telah dipaksa berlutut di hadapan Imperium Barat. Dalam logika kubu perlawanan dan resisten, tidak ada stabilitas tanpa kebenaran. Tidak ada rekonstruksi tanpa keadilan. Dan tidak ada masa ke depan bagi bangsa yang menyerahkan nasibnya kepada musuh-musuhnya sendiri. Suriah tidak membutuhkan pengakuan Washington. Suriah membutuhkan kesetiaan, loyalitas pada darah syuhada, para pahlawan nasionalnya, keberanian ideologisnya, dan keberlanjutan poros perlawanan. Jadi, Suriah bentukan saat ini adalah bentukan yang didesain oleh Amerika. Jolani terlalu mudah naik jadi presiden. Tiba-tiba Suriah hening seakan-akan damai. Apa nggak mencurigakan? Terlalu luas dengan Amerika dan si rewel. Tolong, jangan polos-polos jadi manusia. 2026 harus lebih pintar. Saya Bang Jack, sampai jumpa tahun depan.